Yang dari Sumatera yang mana ini? Panjenengan, Sumateranya mana? Sumatera mana itu? Palembang. Palembang. Oh, ikutnya Palembang ya. Ini sebabnya ya. Kenapa saya itu wanti-wanti berpesan ya. Bahkan ada banyak video saya itu di mana di dalam video itu saya wanti-wanti berpesan untuk tidak gampang percaya, untuk tidak mudah tertarik dengan apa yang saya informasikan. Simak dulu baik-baik. Simak dulu baik-baik. Jangan gampang percaya. Jangan mudah tertarik. Simak dulu baik-baik. Maksudnya apa? Maksudnya agar supaya panjenengan tidak tertipu. Satu. Nah, panjenengan tidak tertipu. Satu. Nah, zaman sekarang kan banyak tipu-tipuan kan banyak toh. Dan tidak sedikit korban dari penipuan itu tidak sedikit. Karena sebab itu saya selalu wanti-wanti berpesan untuk tidak gampang percaya, untuk tidak mudah tertarik. Saya memberi saran, simak dulu baik-baik. Simak dulu baik-baik. Jangan gampang percaya, jangan mudah tertarik. Tujuannya apa? Satu, agar supaya panjenengan tidak tertipu. Yang kedua, agar supaya panjenengan itu mengerti dan memahami apa arti maksud dan mengetahui kemana tujuannya. Ini penting, ini sebenarnya ini sangat penting sekali. Makanya saya wanti-wanti berpesan seperti itu. Saya rasa seorang pembimbing atau seorang guru yang mau berpesan, yang mau berkata seperti itu secara umum itu kayaknya belum ada loh. Belum ada loh. Kebanyakan malah iklan yang dibesar-besarkan supaya panjenengan tertarik, supaya panjenengan gampang percaya, supaya panjenengan gampang tertarik. Jadi iklannya itu dilebih-lebihkan. Nah, kebanyakan itu seperti itu. Nah, saya enggak. Saya selalu wanti-wanti berpesan, jangan gampang percaya, jangan mudah tertarik. Simak dulu baik-baik, agar supaya mengerti dan memahami apa arti maksudnya dan mengetahui kemana arah tujuannya. Apalagi terlalu cepat mengambil kesimpulan, mengambil keputusan, langsung berangkat menemui saya di pesanggeran ini. Jangan seperti itu. Nah, kalau cara panjenengan seperti itu, nantinya panjenengan gampang dimanfaatkan oleh orang lain. Gampang dibohongi sama orang lain. Gampang ditipu sama orang lain. Gampang dipermainkan sama orang lain. Dan lagi, apa yang panjenengan percayai, apa yang panjenengan yakini, itu belum tentu sama seperti yang panjenengan mau. Sehingganya panjenengan bisa kecewa, bisa sakit hati. Itu alasannya kenapa saya wanti-wanti berpesan untuk tidak gampang percaya, untuk tidak mudah tertarik. Melainkan menyimak dulu baik-baik informasinya agar supaya mengerti dan memahami apa arti maksudnya dan mengetahui kemana arah tujuannya. Baik loh, tujuan saya itu baik kan? Seperti itu. Lah hari ini tadi ada orang dari Sumatera, dari Lampung mungkin dari Lampung, yang ikut gembleng. Tahu kan ada yang baru datang ya, baru datang ikut gembleng. Tadi ada yang tahu nggak perginya jam berapa itu? Nggak ada yang tahu. Berarti panjenengan sudah istirahat ya. Setelah beberapa hari mengikuti gembleng di sini,
entah pagi tadi atau siang tadi, dia itu keluar. Satu, sudah melanggar aturan gembleng kan? Nah, satu sudah melanggar aturan-aturan gembleng. Tata cara gembleng. Padahal dia jauh-jauh dari Lampung dengan biaya yang tidak sedikit, perjuangannya juga mestinya nggak gampang itu. Ya. Sampai di sini mengikuti gembleng, setelah beberapa hari mengikuti gembleng, dia sudah melanggar. Nah, sudah melanggar. Artinya dia sudah gagal ini. Gemblengnya itu sudah gagal di sini. Karena sudah melanggar. Tidak mengikuti apa yang dimotivasikan. Sudah melanggar, menurut kabar, tadi dia itu mendatangi masjid. Nah, datang ke masjid dan meminta solusi kepada orang-orang yang ada di masjid. Bagaimana ini? Di tempatnya Pak Web itu semuanya tidak sholat. Dan tidak diperintah untuk sholat. Itu solusi yang dia minta dari orang-orang yang ada di masjid. Ini kenapa hal ini bisa terjadi? Karena gampang percaya. Karena gampang tertarik. Tidak mau menyimak dulu dengan baik apa yang diinformasikan. Langsung mengambil kesimpulan, langsung mengambil keputusan, datang ke pesanggeran ini, ikut gembleng. Ternyata kejadiannya seperti itu. Maka siapapun yang menekung, siapapun yang gembleng, itu saya rajakan di sini. Nah, dan selama menekung, selama gembleng, jiwa raga saya, seluruh jiwa raga saya, tanpa terkecuali itu saya abdikan. Saya korbankan untuk yang gembleng, untuk yang menekung. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, siapa yang berani bertanggung jawab? Satu misal, saya minta ganti rugi. Ya mungkin panjenengan mampu mengganti rugi saya. Karena merasa mampu memberikan ganti rugi sehingganya berani melakukan seperti itu kan. Tapi apakah panjenengan bisa mengembalikan momen-momen yang sudah saya korbankan pada panjenengan? Bisa nggak kira-kira? Momen yang sudah saya korbankan kepada panjenengan dengan kerelaan, dengan keikhlasan, ada yang bisa mengembalikan. Itulah. Ini nggak tahu ini orangnya kemana, sedang saya cari. Apakah setelah di masjid dia lapor polisi atau bagaimana? Saya mendirikan pesanggeran ini tidak gampang. Saya mendirikan pesanggeran ini tidak gampang. Selain tidak gampang, saya berada di tempat ini bisa diterima oleh warga setempat di sini. Itu juga tidak gampang. Melalui cemoohan, melalui hinaan, melalui fitnaan, ditolak, diusir, itu tidak gampang. Sampai pada akhirnya, karena tujuan saya itu baik, semua warga di sini itu bisa menerima saya. Yang tadinya membenci saya jadi baik kepada saya karena mengetahui saya baik tujuannya. Gitu loh. Nah, sekarang saya sudah berada di pesanggeran ini dengan tenang dan nyaman. Sehingga saya bisa mengorbankan seluruh jiwa raga saya kepada setiap yang mengikuti manekung atau gembleng. Nah, kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, coba bagaimana menurut panjenengan? Ini orang dari Lampung ini di sini tamu loh ya. Di sini tamu dan yang ditamui itu saya. Dan selama dia bertamu itu saya jamin keselamatannya, saya jamin keamanannya, kebutuhannya saya jamin. Dan saya temani berspiritual. Tapi apa balasannya? Kalau tidak suka, kalau tidak cocok, atau salah paham karena gampang percaya tadi, mudah tertarik, kan bisa pamit langsung pulang. Tidak seperti ini caranya.
ini sudah menghancurkan nama baik saya. Dengan membicarakan saya di masjid, maka di masjid itu mestinya banyak orang. Ini sudah mencoreng-coreng muka saya. Nama saya udah dicoret-coret di sini. Maka dia belum ngasih apa-apa sama saya. Belum memberi apa-apa sama saya. Mengucapkan terima kasih dari apa yang sudah saya berikan saja belum. Kok ada ya manusia seperti ini? Ini mau entah sedang lapor ke polisi atau lapor ke Koramil, saya belum tahu. Saya sedang mencari informasinya. Saya suruh pulang. Coba nanti panjenengan simak baik-baik. Saya akan meminta pertanggungjawaban kepada dia. Nanti apa yang bisa dia lakukan buat saya. Setelah itu saya akan mengusirnya. Dan mudah-mudahan tangan saya yang selama ini saya borgol tidak mendarat di pipinya. Karena kalau tangan saya yang selama ini saya borgol sampai mendarat di pipinya, ada dua kemungkinan. Kalau tidak masuk rumah sakit, masuk liang kubur. Karena saya dulunya mantan orang jahat. Dan ini sudah saya informasikan loh di video. Panjenengan pernah nyimak video saya ketika saya seperti ini? Harapan saya mampu hanya berkata-kata meminta pertanggungjawaban atas apa yang sudah dia lakukan terhadap nama saya di sini, terhadap nama pesanggerahan ini di sini. Dan harapan saya, semoga saya mampu menahan tangan saya ini tidak mendarat di pipinya. Ini peringatan untuk yang lain. Jadi jangan remehkan pesan saya. Wanti-wanti pesan saya itu jangan remehkan. Tidak ada satupun pembimbing, tidak ada satupun guru yang mau wanti-wanti berpesan seperti saya. Hampir semua guru-guru, hampir semua pembimbing yang ingin mengamalkan ilmunya itu justru memperbesar, melebih-lebihkan iklan. Agar supaya panjenengan tertarik, gampang percaya. Tapi saya tidak. Saya justru wanti-wanti berpesan agar supaya tidak gampang percaya, agar supaya tidak gampang tertarik. Simak dulu baik-baik. Agar supaya mengerti dan memahami apa arti maksudnya dan mengetahui kemana arah tujuannya. Kalau sudah mengerti dan memahami arti maksudnya apa dan bagaimana, mengetahui arah tujuannya kemana, silahkan mengambil kesimpulan, silahkan mengambil keputusan, silahkan. Tapi jangan semudah itu, jangan segampang itu. Ini rumit. Ini bukan tentang agama, bukan tentang kepercayaan, bukan tentang keyakinan, bukan tentang ilmu kesaktian, bukan tentang ilmu kebatinan, bukan tentang ilmu kanuragan, bukan tentang ilmu perdukunan, bukan tentang ilmu paranormal, bukan tentang ilmu gaib, bukan tentang partai, bukan tentang politik, bukan tentang organisasi, bukan tentang padepokan atau perguruan dan lain sebagainya. Bukan. Ini tentang pengkajian diri pribadi, tentang hidup yang seumur hidup kita tidak mengerti, tidak memahami dan tidak mengetahui apa dan bagaimana itu hidup. Maka tanpa hidup kita itu mayat. Tentang hal ini loh, bukan tentang yang lain. Panjenengan yang sedang dalam keadaan manekung, dalam keadaan gembleng, saya harap panjenengan tidak terbebani dengan apa yang saya ucapkan. Karena panjenengan tidak melakukan. Karena panjenengan tidak melakukan. Jadi panjenengan jangan terbebani. Tetap merdeka di dalam manekung panjenengan, tetap merdeka di dalam gembleng panjenengan. Namun panjenengan jangan menghindar. Panjenengan jangan menghindar. Karena
Saat kejadian ini terjadi, panjenengan ada di sini. Jadi panjenengan jangan menghindar. Artinya panjenengan harus mau menjadi saksi. Harus mau menyaksikan. Dengan lapang dada, sehingganya panjenengan bisa mengambil hikmahnya atas kejadian ini. Monggo dilanjut manekung atau gembleng yang santai nggih, yang merdeka, yang rileks.